segala bentuk kekecewaan, harapan-harapan yang tidak tercapai, masih menyisakan luka. Yang luka itu tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya kecuali kita mau berdamai dengan keadaan itu, dengan kejadian itu. Karena hanya dengan luka batin, hanya dengan kekecewaan, hanya dengan penderitaan, kita menjadi lebih sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat malam, selamat berbahagia di malam ini. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat Maksatawa, dalam keadaan yang luar biasa, dianugerahi Tuhan kebahagiaan dan tercapai semua keinginan-keinginan dan cita-cita. Untuk malam ini saya ingin mengangkat tema yang agak melo sedikit. Karena beberapa hari ini saya mendengarkan atau menyaksikan dari sekeliling, orang-orang sekeliling saya menceritakan luka batin. Entah itu yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan itu membuat saya terinspirasi untuk mengangkat tema tadi. Memang fakta dalam kehidupan, sengaja atau tidak disengaja, sebagai manusia kita akan mengalami yang namanya luka batin. Yang secara fisik kita tidak mengalami luka, tidak mengalami permasalahan. Tapi batin kita, jiwa kita, karena sesuatu hal merasakan luka. Entah luka itu disebabkan oleh cita-cita atau harapan atau caci maki yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, entah itu peristiwa kita dibully teman, atau mengalami kegagalan dalam suatu hal, atau kegagalan dalam masalah cinta. Yang sering terjadi, masalah itu sudah berlalu, sudah terlewati. Tapi di saat-saat tertentu kita mengalami seakan-akan tersiksa dengan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Dan sebuah kewajaran. Sebagai manusia kita tidak mungkin
bisa melupakan hal itu. Karena salah satu fungsi manusia atau salah satu anugerah yang dimiliki manusia adalah memiliki daya ingat yang kuat sekali. Makanya banyak hal yang terjadi di masa lalu yang istilahnya membuat luka di batin kita. Ketika itu terulang, ketika itu teringat, seakan-akan membuat kita menderita. Secara logika, bagaimana mungkin kejadian-kejadian yang mengecewakan atau yang membuat luka batin di dalam diri kita yang sudah berlalu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Tapi di saat-saat tertentu, di momen-momen tertentu, kita merasakan kembali bila teringat kisah-kisah itu atau kejadian-kejadian yang membuat batin kita terluka. Jadi di sini, apakah kejadian yang membuat luka batin kita itu yang menyiksa kita, ataukah ingatan kita akan kenangan itu? Jika luka batin yang terjadi di masa lalu melintas dalam kenangan, mungkin itu sesuatu hal yang sangat lumrah. Dan sebagai manusiawi, pasti segala bentuk kekecewaan, harapan-harapan yang tidak tercapai, masih menyisakan luka. Yang luka itu tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya kecuali kita mau berdamai dengan keadaan itu, dengan kejadian itu. Yang ingin saya sampaikan di sini, bolehlah sebagai manusia dan sebuah kewajaran, setiap manusia pasti mengalami luka batin yang terjadi di masa lalu. Karena permasalahan yang rumit, karena banyak hal yang telah terjadi. Tapi ketika itu menjadi kita, ketika kenangan-kenangan yang membuat luka batin itu kita sudah bisa menerima, pastilah kita akan menemukan hikmah di balik luka batin yang kita alami. Tapi jangan sampai luka batin yang terjadi di masa lalu menyiksa diri kita, yang membuat diri kita menderita saat ini. Mungkin tidak mudah untuk berdamai dengan luka-luka batin yang telah terjadi, yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Tapi sebagai manusia, kita harus belajar menerima bahwa setiap kenangan yang terjadi di masa lalu, biarpun itu menyebabkan luka batin kita, tapi masa lalu telah berhasil mengantarkan kita di saat ini. Apapun pahitnya, seberapapun kuatnya luka itu, atau beratnya luka batin kita, tapi dengan kejadian itu kita sampai di saat ini, kita berada di hari ini, dan kita melupakan dengan hikmah luka batin yang terjadi di masa lalu. Ternyata di saat ini membuat kita bisa lebih dewasa, lebih mengerti kehidupan,
bahwa tidak setiap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, bisa mulus seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita belajar menyadari itu, berarti di saat itu pula kita sudah berdamai, alias menyembuhkan luka batin yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Karena banyak orang di dunia ini, dan saya juga pernah mengalami, betapa berat, betapa tersiksanya ketika ingatan di masa lalu yang menyebabkan luka batin kita belum bisa menerima. Kalau kita belum bisa menerima, bagaimana kita bisa menemukan hikmah-hikmahnya? Seberapa hebat luka batin yang telah kita alami di masa lalu. Kalau kita mau menyadari dengan sepenuh hati, itu adalah alat atau rencana Tuhan yang menginginkan kita eksis saat ini, kuat saat ini. Dengan bukti kita sudah mampu melewatinya. Mungkin ketika permasalahan itu terjadi, ketika hal-hal yang mengecewakan itu terjadi, mungkin menyakitkan. Ya, memang sangat menyakitkan. Memang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita sudah menyadari, seberapapun sakit, seberapapun mengecewakan, hal-hal yang membuat luka batin diri kita, pada akhirnya kan bisa kita lewati. Kadangkala kita harus merenungkan itu. Banyak orang-orang sukses karena dengan latar belakang, dengan story luka batin yang luar biasa dalam, penuh dengan penderitaan, tapi akhirnya lolos dan bisa melampaui semua itu. Karena hanya dengan luka batin, hanya dengan kekecewaan, hanya dengan penderitaan, kita menjadi lebih sadar. Kita lebih bisa menerima kehidupan ini. Kita bisa lebih realistis bahwa kita sebagai manusia bukanlah sebagai Tuhan. Maka mungkin untuk mulai saat ini, apapun luka batin yang pernah kita alami di masa lalu, semua mulailah berdamai. Mulailah menerima. Jika kita sudah menerima, maka tidak ada luka batin yang menyiksa diri kita. Tidak ada luka batin di masa lalu bisa menyiksa kita di hari ini. Karena luka batin itu atau kenangan yang pahit, yang penuh penderitaan itu sudah berlalu. Dan membuat kita lebih kuat untuk menjalani kehidupan di saat ini. Dan mungkin ke depannya. Kita harus bangkit. Karena banyak saudara-saudaraku di luar sana, para sahabat-sahabat, yang masih menderita karena kenang-kenangan atau luka batin di masa lalu. Saatnya kita bangkit, saudara-saudaraku. Saatnya bangkit. Saatnya kita belajar mencintai luka batin itu, penderitaan itu. Karena penderitaan itu dan luka batin itu membuat kita lebih kuat. Tidak ada luka batin yang tidak akan sembuh kalau kita sudah menerimanya sebagai bagian dari kehidupan kita. Seberapapun pahit masa lalu kita, seberapapun sulit
seberapa pun menderita yang telah terjadi, itu adalah diri kita. Diri kita yang tidak bisa kita lepaskan. Diri kita yang harus bisa kita terima. Agar tidak menjadi musuh dalam diri kita sendiri. Karena sesuatu yang bisa kita terima itu adalah bagian dari kita, sekaligus adalah obat untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menerima kepahitan-kepahitan yang akhirnya menjadi luka batin, pada akhirnya kita akan berterima kasih atas kekecewaan, penderitaan, atau cita-cita yang tidak tercapai di masa lalu. Itu baik untuk kita saat ini. Coba bayangkan. Coba kita renungkan sedikit saja. 10 tahun yang lalu. Seandainya 10 tahun yang lalu semua cita-cita kita tercapai. Coba bayangkan. Coba kita flashback sebentar saja. 10 tahun yang lalu apa yang kita cita-citakan tercapai di hari ini. Apa yang akan kita alami? Apakah kita kuat? Karena di 10 tahun yang lalu kita mempunyai banyak cita-cita dan harapan. Dan seandainya itu terjadi semua di hari ini, apakah sahabat-sahabat sanggup menerimanya? Kalau mau jujur, yang terbaik adalah saat ini. Bukan 10 tahun yang lalu. Dan kalau kita mau jujur pada diri sendiri, bahwa Tuhan itu maha adil. Tidak setiap yang kita rencanakan, tidak setiap yang kita cita-citakan terwujud atau diijabahkan. Karena belum tentu kita sebagai manusia mampu. Karena mungkin pada 10 tahun yang lalu kita tidak menyadari apa yang kita cita-citakan. Karena kita belum mengalami hari ini. Maka berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan luka batin, dan menjadikan bahwa masa lalu dan luka batin itu adalah bagian dari kita sendiri yang harus kita cintai, yang harus kita terima apa adanya. Disitulah penyembuhannya. Disitulah obat luka batin. Yang ketika kita mau melakukannya, saat ini juga kita sembuh dari luka batin yang setiap saat bisa menyiksa diri kita kalau kita tanpa kesadaran bahwa itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Hari ini akan terasa indah karena kita bisa melalui masa-masa yang telah lalu, baik buruk, susah senang, nikmat penderitaan, itu adalah diri kita yang harus kita terima. Itu adalah anugerah. Anugerah yang tidak bisa kita tolak. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan di sini memicu sahabat-sahabat agar mulai berdamai dengan luka batin kita, agar tidak menjadi luka batin lagi, tapi menguatkan batin kita untuk hidup di hari ini dan untuk menyongsong esok hari yang lebih indah dan lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada kekurangan, murni dari saya pribadi. Kalau ada kesempurnaan,
kebaikan adalah anugerah dari Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu,